Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Farida mulai. Ya, cek 1 2 3. Sudah Bu, suara saya kedengaran? Agak jauh, Bu. Agak jauh? Pakai headset kali ya? Kurang keras, Bu. Kurang keras? Iya. Sudah Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore Ibu dan Bapak, seluruh peserta Zoom yang sudah bergabung kali ini. Kelas forum program dari Yayasan Peduli Kasih ABK Surabaya. Forum pengelola pendidikan ABK ini terbentuk karena semakin kompleksnya permasalahan yang ada seputar perizinan dan juga diperlukan update informasi guna memudahkan para pendidik ABK. Jadi tujuannya adalah untuk saling sharing, memberikan informasi dan motivasi demi kemajuan anak-anak ABK kita bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya bagi Allah. Sore ini kita semua diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul, bertemu secara virtual dalam diskusi sore hari ini. Insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, terutama bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya saya Farida Lutfi Utami, saya pengelola Amanda Learning Center dari Karawang. Dan seperti yang sudah ditulis bahwa banyak sekali jalur pendidikan ABK yang dapat ditempuh oleh ABK. Ada pendidikan formal yaitu pendidikan SLB dan inklusi, dan juga ada pendidikan jalur non formal yang tidak kalah baiknya, yaitu yang diantaranya sore ini akan kita bahas bersama, pendidikan keterampilan khusus dan pelatihan atau LKP, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, serta jenjang pendidikan PAUD, yaitu pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah sore hari ini sudah hadir para narasumber yang luar biasa, ibu-ibu hebat yang saya kenal insya Allah, yang berkenan akan berbagi ilmunya bersama kita semua. Saya sapa dulu sore ini, selamat sore Bu Lili. Sore. Suaranya kecil. Kecil ya suaranya ya, Masya Allah. Kecil banget. Sore Bu Vivi. Sore, Bu. Sore. Bu Farida minta tolong pakai itu aja headset, Bu. Oke, sebentar. Oke. Saya permisi sebentar. Oke. Kecil sekali, Ibu. Iya, kecil. Ini suaranya siapa ya? Oke. Ya. Terima kasih. Sebentar. Oh, suaranya. Ya, ibu-ibu mohon maaf. Ya, cek, tes. Sudah Bu, sudah lebih terdengar? Halo? Sudah? Oke, terima kasih. Oke, saya sedikit mengulangi. Sore hari ini kita akan diskusi mengenai tema yang cukup penting, yaitu pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Dan
sore hari ini insya Allah sudah hadir di antara kita semua, para narasumber, ibu-ibu yang hebat insya Allah yang saya kenal. Selamat sore Bu Lili dari Surabaya. Sore. Selamat sore Ibu Widya dan Bu Vivi. Selamat sore ya. Sore Ibu. Selamat sore Bu Vivi. Sore, iya maaf. Bisa hadir. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, tadi Bu Sawitri berpesan kepada saya untuk menyampaikan rencana ke depan dari forum pengelola pendidikan ABK ini, bahwa akan diadakan juga 3-4 kali Zoom yang insya Allah berkesinambungan dengan kelas diskusi ABK. Kemudian ada juga kelas forum ABK untuk bisnis dan juga kelas forum pengelola lembaga pendidikan yang saat ini tengah mengadakan Zoom untuk pertama kalinya. Nah, untuk teman-teman atau Bapak Ibu peserta Zoom sore hari ini juga bisa bergabung untuk sama-sama nanti memberikan sharing, motivasi, dan juga saling memberikan informasi terkait dengan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Baik, tidak berlama-lama karena juga terbatasnya waktu. Nanti insya Allah harus sudah selesai di pukul 17. Jadi supaya lebih banyak yang bisa kita diskusikan, saya akan langsung ke narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Lili. Ibu Lili, saya akan coba membacakan profil dari Ibu Lili. Assalamualaikum Umi. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore. Dan Ibu Lili Musyafaah adalah Direktur dari LKP Kuali Internasional Surabaya atau KIS dan founder dari Down Syndrome School KIS, dan beliau juga telah menyelesaikan pendidikan Magister Pendidikan. Ya, dan beberapa hari ini saya juga dapat informasi bahwa Bu Lili tengah mendapatkan beberapa amanah yang nanti bisa diceritakanlah sebagai penunjang untuk pergerakan Bu Lili dan juga menjadi semangat untuk kita semua. Tanpa berlama-lama, saya mempersilakan Ibu Lili untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu di sesi yang pertama ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kesediaan Ibu sore hari ini. Terima kasih Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Safitri, izinkan saya untuk share screen ya, nggak banyak kok, hanya 7 screen saja. Ya langsung bisa Bu, langsung karena co-host. Langsung ya. Salah sebentar Bu, salah screen. Sudah kelihatan kah? Enggak, sebentar. Belum, Bu. Saya tapi sudah bisa di-enable share screen ya. Iya bisa langsung. Host disable participate screen sharing, tulisannya gitu. Iya, sebentar. Saya masih belum bisa. Semangat ibu-ibu semua, kita bersama-sama untuk berkhidmah untuk pendidikan agama, pendidikan anak berkebutuhan khusus. Wah, biasa saya di pendidikan agama. Kita sore ini memang pertama kali perdana untuk kita mengetahui bersama-sama bagaimanakah sebetulnya kita untuk mengelola pendidikan anak berkebutuhan khusus, karena selama ini kita memang orang-orang yang free, ya toh, orang-orang yang tidak terikat, tapi kita ini memang kita ingin bersama-sama dan bermanfaat terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Mayoritas bisa sudah langsung share screen Bu. tidak bisa Bu, ada tulisannya host disable participant screen sharing. Ya, sudah kok, sudah bisa. Tidak bisa Bu, karena masih ada tulisannya seperti lah. Sekarang masih bisa sudah. Oh siap. Bismillah. Oh, ya. Yang narasumber yang berikutnya bisa langsung share screen ya. Ya. Sudah kelihatan ya Bu ya? Ya. Apakah screen saya sudah kelihatan? Ya, sudah Bu. Sudah Bu, sudah kelihatan. Para pengelola lembaga pendidikan anak berkebutuhan khusus, saya dapat bagian LKP karena memang saya berkecimpung di bidang LKP 10 tahun ya. Jadi LKP itu apa? Lembaga kursus dan pelatihan.
Jadi salah satu alternatif untuk lembaga pengelola pendidikan ABK, untuk lembaga pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ya, ini biodata saya udah tua ya Bu ya, tahun 70, orang-orang yang bersama saya, sekarang kita udah di atas 50 tahun gitu. Ini email saya, pendidikan saya awal bahasa Inggris, yang S2 saya PLS, dan mudah-mudahan saya bisa ambil S3 tentang Down syndrome, inclusive education. Ini handphone saya, dan saya nggak punya nomor lain selain ini, makanya rada sibuk di nomor ini. Oke, next kredensial. Ini mandat saya di ABK. Jadi saya sebetulnya punya anak Down syndrome, banyak yang sudah tahu tentang itu sejak tahun 2010. Tapi saya betul-betul berkecimpung untuk mengesharkan, mengumumkan bahwa saya sudah mencoba untuk membuat kurikulum ABK untuk putra saya itu selama 8 tahun dulu, baru saya share gitu ya. Jadi saya membuat kelas belajar orang tua itu tahun 2017 sampai sekarang. Jadi ada saya, karena saya pikir adalah anak berkebutuhan khusus itu gurunya yang asli itu orang tuanya gitu kalau saya pikir ya. Tapi nanti beberapa alasan banyak karena orang tua tidak bisa mendidik ABK-nya sendiri, akhirnya saya membuat sanggar belajar ABK. Saat itu 2018, nanti melebur karena 2019 akhirnya sudah saya jadikan bersama dengan yang Down Syndrome School. Lalu saya mendirikan Muslim Daycare karena setelah saya mendirikan sanggar belajar itu kan cuma seminggu 3 kali, 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Tapi kan kebanyakan orang tua di Indonesia itu mintanya kan instan gitu loh. Jadi kayak dulu kalau kita mau makan masak nasi berjam-jam, hari ini kita mau makan masak mie cuma 3 menit. Dan hari ini itu semua paradigma itu masuk ke orang tua ABK bahwa belajar itu harus cepat gitu loh. Jadi akhirnya saya belajar lagi, ketemu seseorang yang qualified di bidang kesehatan saat itu bahwa anak berkebutuhan khusus itu bisa melejit kecerdasannya jika diintervensi selama 8 jam. Saya mikir, pendidikan apa yang sampai 8 jam bisa ngintervensi terus? Akhirnya ketemu daycare dari pagi sampai sore. Dan saya mendirikan itu 2018 sampai 2019 dan semuanya melebur. Sanggar belajar Muslim Daycare itu melebur menjadi Down syndrome. Kalau di sanggar belajar semuanya ABK yang ikut saya terima. Ada autis, ada CP, ada ADHD, tunagrahita, saya terima. Muslim Daycare juga gitu. Tapi saya milihnya adalah anak-anak disable intelektual gitu, yang jarang diperhatikan gitu. Emang karena itu marginal banget lah. Di antara ABK semuanya yang termarginal adalah anak-anak disable intelektual. Anak saya termasuk karena Down syndrome. 2019 alhamdulillah saya mendirikan Down Syndrome School dan ini berlegalitas resmi di bawah LKP karena sebelumnya tahun 2013 saya sudah mendirikan LKP bahasa Inggris. Lalu 2018 itu saya juga mendirikan pendamping ABK programnya, dan saat ini Down Syndrome School menjadi TEFA, Teaching Factory-nya pendamping ABK. Itu lembaga pendidikan yang saya kelola, jadi berlegalitas, hukumnya ceto, jelas, ada hukumnya, ada payung hukumnya. Dan mendirikan ini, ya biasalah kita harus punya akte notaris, Kumham, harus punya nomor rekening yayasan atau lembaga, seperti itu. Bla 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 bla, beda kota, beda kabupaten, beda provinsi, beda peraturan. Ikutin aja, ikutin. Memang nggak mudah, tapi nggak sulit saya pikir. Kita ikutin aja. Niatnya belajar, niatnya belajar. Jadi kita sebagai pengelola juga wajib belajar. Makanya kan sebagai orang Islam, kalau saya pikir benar aja lah. Kita harus belajar dari ayunan sampai liang lahat, itu wajib. Jadi mengurus legalitas itu, mengelola lembaga pendidikan ABK juga harus belajar. Nanti ada dapodik, nanti ada akreditasi, bla 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 bla. Pusing, tapi enggak apa-apa. Itu kita ikutin terus. Insya Allah akan berhasil. Saya sudah melakukan ini. Jadi sama aja, sebetulnya nggak mudah, tapi nggak sulit. Saya bilang gitu. Oke? Next ya, jadi semuanya saya memiliki yang itu legalitas dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Tapi tadi sudah saya garis bawahi ya, setiap kota atau kabupaten akan punya aturan sendiri-sendiri. Halo?
Next ya. Silakan Bu. Oke, ini papan nama KIS. Jadi ada NPSN, jadi nomor sekolah nasional gitu. Nomor pokok sekolah nasional kita punya. Tuh ada K berapa ini dari Surabaya, dari dispendiknya ya. Dari nanti ini akan hubungannya dengan namanya Dapodik sekarang. Harus itu. Setiap 6 bulan kita akan ngisi database yang akan kita isi. Kelihatannya pusing, tapi nanti bukan kita yang ngerjain, ada staf kita gitu loh ya. Ini alamatnya, ini nomor telepon sekolah ya, sekolah saya ya. Nah ini jadi saya juga punya emailnya gini. Jadi emailnya juga sudah email@kis.sch karena school. Ini hubungannya kenapa kita harus Lili punya boleh web lebih cepat lagi ya, Lili. seperti Jadi ini. waktunya lebih cepat lagi. Tapi Bu. izinnya seperti ini. Saya nggak lama Bu. Ini program KIS seperti ini. Ya, ini bahasa Inggris yang pertama kali Down Syndrome School sebagai TEVA, lalu pendamping ABK. Jadi saya punya program mendidik guru-guru mendampingi ABK. Ini perencana program kami housekeeping untuk anak Down Syndrome, tata boga, tata rias, dan terakhir menjahit tata busana. Ini yang akan kedepannya seperti itu. Ini saja saya pikir. Jadi monggo bersama-sama legalkan lembaga pendidikan ABK kita. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Lili. Jazakillah khair. Memang saat nanti untuk masing-masing narasumber kita dibatasi oleh waktu paling lama 7 sampai 8 menit mungkin ya. Untuk Bu Lili terima kasih. Jadi kita akan mendengarkan dulu semua materi dari narasumber, baru nanti kita akan sambung dengan pertanyaan yang baik yang ada di chat atau nanti ada peserta yang langsung bertanya. Terima kasih kepada Ibu Lili sekali lagi. Memang menjadi satu permasalahan untuk kita semua tentang perizinan. Jadi itu kenapa kita berkumpul pada sore hari ini. Oke, saya menuju kepada Ibu Widya untuk narasumber kita yang kedua di sore hari ini. Selamat sore Ibu Widya. Ya, sore Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sebelumnya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Widya Agusti, beliau adalah pengelola PKBM dan asesor PKBM dan PAUD Pendidikan Nonformal PNF. Dan beliau menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen ya Bu ya. Untuk Ibu Widya, nanti perkenalan lebih lanjutnya pasti ada di profilnya Ibu, dan saat ini waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan Ibu sore hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya lanjut aja ya Bu ya, langsung share screen dulu ya. Sudah Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan ke saya Ibu. Ini saya pun agak bingung-bingung juga nih karena saya diminta untuk ini gitu kan. Jadi ya udah saya tampilkan apa adanya. Mudah-mudahan semua yang akan saya kasih ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya lanjut aja Ibu. Saya karena diminta mengenai pusat kegiatan belajar masyarakat yaitu PKBM. Yang diminta itu yaitu PKBM itu sebagai wadah pemberdayaan daripada masyarakat. Nah, mengenai profil saya nama saya Widya Agusti. Saya juga udah tua, kata sama kayak Ibu Lili tadi, nggak beda-beda jauh kita ya Bu. Nah, saya lahir tahun 71. Nah, ini nomor telepon saya, dan pekerjaan saya itu adalah pengelola PKBM Dahlia, dan saya juga asesor bahan PAUD PNF Provinsi Riau. Ini adalah profil diri saya. Nah, saya lanjut aja ke mengenai masalah PKBM, yaitu PKBM itu adalah panjangnya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, di PKBM ini adalah satuan pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat. Jadi prinsipnya PKBM ini adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Semuanya itu bermula dari masyarakat, gitulah. Itu PKBM ini juga dia berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan. Jadi semua, kalau seandainya kita mengelola PKBM, tetap kita pengawasan dan bimbingannya tetap dari Dinas Pendidikan setempat. Nah, tujuan dengan adanya PKBM ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, hobi atau bakat dan dikelola dan diselenggarakan sendiri oleh masyarakat tersebut. Nah, di sini
setelah kita mengetahui apa pengertian, prinsip, dan tujuan dari PKBM itu, barulah kita mengetahui program-program apa aja yang terdapat di dalam PKBM. Nah, ini dia. Kalau di dalam program PKBM ini ada dia namanya pendidikan kesetaraan, yaitu pendidikan untuk anak SD, yaitu namanya paket A, setara dengan SD. Untuk pendidikan SMP yaitu paket B yang setara dengan SMP, dan pendidikan paket C untuk setara SMA. Terus program kedua yaitu pendidikan PAUD. Jadi di bawah PKBM itu boleh PAUD, mendirikan PAUD gitu, yaitu pendidikan anak usia dini. Setelah itu di dalam PKBM itu boleh mendirikan LKP yang seperti yang Ibu Lili tadi yang melaksanakan gitu. Jadi di bawah PKBM itu LKP juga boleh. Dan juga ada lagi pendidikan non formal lainnya. Nah, pendidikan non formal lainnya itu bisa seperti life skill, TBM, KBU, pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, atau pendidikan anak usia anak ABK juga boleh di sini gitu kan. Bisa dimasukkan ke dalam program-program di dalam PKBM ini. Itu adalah program-program yang dilaksanakan di dalam PKBM. Nah, kalau di untuk program-program ini sudah diketahui seperti ini. Jadi untuk pendirian daripada PKBM ini, seperti yang Ibu Lili ungkapkan tadi, untuk pendiriannya kita tidak banyak-banyak, dan mereka memang tiap di daerah memang berbeda-beda apa yang dimintanya gitu kan. Jadi untuk prasyarat dari pendirian satuan pendidikan itu, kalau untuk di dalam lembaga lingkupnya yang di Pekanbaru, yang di Riau ini, mereka memang banyak yang dimintanya, yaitu ada yang minta dua persyaratannya, yaitu ya persyaratan pendirian satuan pendidikan dan juga prasyarat untuk izinnya gitu. Kalau untuk prasyarat pendiriannya ini banyak rekom-rekom yang diminta. Tentunya yaitu rekom-rekom dari Dinas Perhubungan, rekom dari Dinas Pekerjaan Umum atau Perumahan, itu kan rekomendasi dari kecamatan, itu suruh rekom dari masyarakat setempat gitu. Terus ada lagi rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, terus ada fotokopi akta pendiri satuan pendidikan atau yayasan, fotokopi akta tanah atau bangunan yang kita tempati, bukti kepemilikan gedungnya, fotokopi sertifikat BPJS Ketenagakerjaan, fotokopi IMB, banyak yang diminta untuk kalau kita mendirikan suatu PKBM. Dan lain lagi untuk persyaratan izin. Kalau persyaratan izin yang diminta ini ada surat permohonannya, terus fotokopi legalisir pendidik dan tenaga pendidikan gitu kan, terus fotokopi KTP pemilik pengelola yayasannya, terus ada lagi data sarana dan prasarana yang dimiliki, ada pembiayaan pendidikan minimal 1 tahun, RAPBS-nya yang diminta di sini, dan terus ada juga yang dimintanya kurikulum, terus surat pernyataan yang bermaterai 10.000. Yang ini isinya yaitu peruntukan aset tanah dan bangunan sekolah untuk kegiatan sekolah, bersedia dan mampu memenuhi biaya operasional sekolah beserta kebutuhan sarana prasarana, bersedia mentaati peraturan dan ketentuan pemerintah, tidak menuntut bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, mengutamakan sosial dalam pelaksanaan pendidikan sehingga dapat membantu masyarakat miskin. Nah, ini surat pernyataannya, dan itu fotokopi rekening minimal dia 1 tahun dimintanya, itu fotokopi NPWP dan rekomendasi dari dinas. Ini adalah persyaratan daripada izin operasional dari lembaga PKBM. Jadi yang di atas adalah ini prasyarat pendirian satuan pendidikan. Jadi berbeda-beda antara izin dengan prasyarat pendirian. Jadi sama aja dengan yang di LKP ya Bu Lilis. Jadi semua prasyarat itu harus kita adakan gitu kan. Jadi ya, kalau kita mendirikan lembaga itu memang seperti beli tadi, kita harus mempunyai izin yang legal. Kalau enggak ya kita akan terdepak semuanya gitu kan. Semua akan terintegrasi dengan dinas pendidikan. Ya seperti itu Bu, mengenai PKBM yang bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih sebelumnya dan maaf kalau ada salah.
salah kata. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah Ibu Widya. Agak dipadetin ya, begitu banyak screen-nya dan penjelasan prasyaratnya, tapi nanti bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Ya, Kembali untuk Bapak Ibu para peserta, silakan boleh mulai mengetik di chat. Ini sudah ada beberapa, saya sudah melihat. Nanti kita akan jawab ya. Yang berikutnya saya akan ke Ibu Vivi. Alhamdulillah Ibu Vivi bisa hadir. Selamat sore Bu. Sore Bu. Ya, Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bacakan dulu profilnya Bu Vivi. Bu Vivi Ade Serliana, MPSI. Beliau adalah psikolog di Global Psikologi Center Cirebon, Pusat Terapi dan Biro Psikologi. Serliana Psikologi Center Cirebon, Pusat Terapi dan Biro Psikologi juga. Beliau psikolog juga di Sekolah Inklusi TK SD Smart Aula di Cirebon. Kemudian Lembaga Pendidikan Al-Bahjah, PAUD, Pratafis, dan Tafis. Psikolog juga di Sekolah Holistik Islam Montessori Cirebon. Asesor Ban PAUD PNF Provinsi Riau, dan juga pengelola Taman Penitipan Anak Serliana Pekanbaru Riau. Masya Allah. Silakan Bu Vi untuk menyampaikan materinya. Baik, Ibu. Sebelum tentang PAUD ya Ibu ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesediaan Bu Vivi, silakan. Baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa berkumpul di sini ya Ibu ya. Agak dipadatkan memang, kalau kebanyakan sih sudah tahu apa sih itu pendidikan anak usia dini. Nah, kalau kita bahas satu persatu pasti akan panjang lebar. Jadi intinya adalah diselenggarakan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh dan menekankan kepada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak itu sendiri. Terus PAUD juga pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, pemberian kegiatan pembelajaran yang menghasilkan kemampuan keterampilan pada anak. Jadi semua ada di bawah naungan Dinas Pendidikan, hampir sama dengan PKBM tadi, seperti yang di-share Bu Widya, tidak jauh berbeda apa yang dipunyai sama PAUD. Nah, itu seperti itu. PAUD juga, sebentar Bu, ya, itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 14. Bisa kita jelaskan di sini bahwa PAUD itu terdiri dari PAUD formal, TK atau RA, PAUD non formal, kelompok bermain, dan taman penitipan anak. Kebetulan saya punya taman penitipan anak, masuklah ke dalam ini. Satuan PAUD sejenis atau SPS biasanya tergabung di dalam posyandu, nah itu seperti itu, dan PAUD informal atau pendidikan keluarga. Nah, pengelompokan anak juga berdasarkan kategorinya. Kategori anak usia 0 sampai 1 tahun, usia 1 sampai 3 tahun, usia 3 sampai 4 tahun, dan usia 4 sampai 6 tahun. Nah, di Kepaudan sendiri ini dimasukkan ke dalam kurikulumnya. Nah, ini semua ada tertuang di sana sesuai dengan perkembangan anak dan usianya. Nah, prinsip dalam pembelajaran PAUD sendiri, dia itu belajar sembari bermain, berorientasi pada perkembangan anak, karena disitulah tertuangkan perkembangan anak dari 0 sampai 6 tahunnya. Berorientasi pada kebutuhan anak, berpusatnya ke anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada pengembangan nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan kondisif, berorientasi pada pembelajaran demokratis, dan pemanfaatan media belajar itu dari sumber sekitar pun kita itu yang sangat penting. Jadi tidak diada-adakan. Nah, itu seperti itu. Jadi ini adalah prinsip pembelajaran di PAUD itu sendiri. Adapun yang menjadi dimensi pembelajaran PAUD bermutu itu bagaimana melihat hubungan yang positif antara guru dan anak, interaksi yang menstimulasi, lingkungan main yang tertata dengan aman, terus materi kegiatan bermain yang berfokus intinya kepada anak, kurikulum mengacu pada kurikulum 2013 PAUD, dan penilaian yang objektif, pelibatan orang tua dan masyarakat sekitar. Jadi PAUD saban hari semakin lama semakin banyak gitu fungsinya, dan
untuk per tahunnya pun semakin banyak juga perubahan-perubahan yang terjadi di dalam PAUD. Nah, intinya adalah PAUD pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, memberikan kegiatan yang pembelajaran yang menghasilkan kemampuan atau keterampilan pada anak. Nah, melalui PAUD juga dapat mengembangkan nilai agama, kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik, kemandirian, dan memiliki dasar akidah yang lurus sesuai dengan agama yang dianut. Dan di PAUD juga sejumlah pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya, serta memiliki motivasi dan sikap belajar yang positif. Untuk pendirian PAUD sendiri, ini saya stop share ya Bu ya. Saya coba buka pendirian PAUD itu sama seperti yang Bu Widya sampaikan, bahwa masing-masing wilayah itu berbeda untuk pendiriannya. Ini saya ada dapat contoh untuk Kota Pekanbaru. Untuk di Kota Pekanbaru sendiri ini ada beberapa item, mudah-mudahan jelas. Nah, sama surat permohonan perpanjangan izin maupun memulai sama intinya. Nah, ini ada 16 item yang harus kita persiapkan. Nah, ini di bawah naungan Dinas Pendidikan Luar Sekolah biasanya PLS. Nah, jadi pas ini ada ininya, nanti kita bisa share ya Bu ya. Terus fotokopi NPWP, laporan bulanan 3 bulan, akta pendirian juga, terus surat pendirian izin operasional ini untuk memperpanjang, terus surat pengganti, SK pengangkatan. Nah, masing-masing wilayah berbeda. Saya mendapatkan ada 2 perbedaan. Untuk membedanya, saya mengambil yang satu di Riau itu ada namanya Kabupaten Pelelawan. Saya dapat di situ berbeda juga gitu. Jadi nanti kita akan share kembali lagi ke wilayah masing-masing kalau untuk syarat-syarat pendirian sebuah lembaga kepaudan. Nah, itu seperti itu Ibu. Jadi memang nanti kita iniin dengan tanya jawab. Oke, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakillah khair Bu Vivi. Alhamdulillah. Jadi ketiga narasumber sudah menyampaikan materinya dan banyak sekali sepertinya pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tetapi sebelumnya karena ini temanya tentang pendidikan non formal untuk anak berkebutuhan khusus, maka saya ingin menyampaikan satu pertanyaan dulu yang mungkin ditujukan untuk ketiga narasumber. Nanti bisa bergantian menjawabnya, dimulai dari Bu Lili, Bu Widya, kemudian Bu Vivi. Dari penjelasan masing narasumber, materi yang telah Ibu sampaikan, kira-kira mengapa alasan kami sebagai peserta atau orang tua atau pendidik memilih non formal untuk pendidikan ABK kita? Jadi alasannya dari masing-masing narasumber, kenapa kita harus memilih pendidikan non formal? Begitu. Dipersilakan kepada Bu Lili. Terima kasih. Ya, makasih Bu Farida. Nah, kenapa saya memilih PNF? Pendidikan non formal karena saya berfokus pada anak-anak Down syndrome yang IQ-nya secara umum di bawah rata-rata, yang mereka tidak akan sanggup mengikuti kurikulum yang sudah ditata oleh pemerintah untuk pendidikan formal. Nggak bisa. Dan itu secara umum gitu. Jadi saya memilih pendidikan non formal. Baik, terima kasih Bu Lili. Kita agak ngebut, tapi intinya adalah karena saya sendiri mendapati di lapangan banyak orang tua yang memang masih kencang dengan stigma pendidikan formal, sehingga perlu kita gali pengertian-pengertian seperti ini sore hari ini, semoga semakin membuka wawasan kita bersama. Untuk Bu Widya sendiri, boleh saya tahu mengapa ABK harus memilih jalur non formal, utamanya PKBM, Bu? Apakah yang menjadi nilai-nilai tambah di sana? Terima kasih, Bu Widya. Terima kasih Bu Farida. Kenapa anak-anak BK itu dipelajarkan di PKBM gitu kan? Karena pelajaran di pendidikan non formal ini tidak sama dengan pendidikan yang ada di formal. Kalau di formal kita dituntut belajarnya dari waktu ke waktu gitu kan, dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 3, jam 1 gitu kan, kita harus fokus mempelajari ke sana. Nah, kalau di pendidikan non formal tidak seperti itu. Kita bisa mengikuti alur daripada anak itu sendiri gitu kan.
Jadi anak itu kemana maunya harus kita ikuti supaya mereka bisa mengerti maksud dan tujuan untuk belajar itu untuk apa gitu kan. Kalau kita sebagai di formal mereka harus dituntut harus begini, harus begitu. Kalau di non formal tidak seperti itu. Kita tidak harus menuntut mereka, kita harus memberi kebebasan kepada mereka, tapi kebebasan yang bertanggung jawab seperti itu. Makanya saya meminta untuk di pendidikan non formal gitu. Terima kasih, Baik, Bu. baik. Terima kasih Ibu. Jelas sekali jawabannya. Terima kasih. Ibu Vivi, boleh menambahkan Ibu Vivi? Iya, kalau di Kepaudan sendiri memang dia lebih menitik beratkan kepada perkembangan. Nah, di sini yang dititik beratkan adalah perkembangan dari anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, kenapa saya menganggap bahwa ABK juga bisa kok dimasukin ke sini? Memang inilah tempatnya, karena kita bisa melakukan deteksi dari sedini mungkin untuk melihat perkembangan, per tahun perkembangannya. Jadi bisa terdetek dari usia dininya. Nah, ini kalau menurut saya memang penting untuk masuk ke PAUD ya, apalagi PAUD perlu untuk deteksi dini itu sangat penting. Nah, itu seperti itu, Bu Farida. Iya. Terima kasih Bu Vivi. Bu Vivi sudah menyinggung tentang deteksi dini. Sebetulnya ini menjadi pertanyaan saya sih, karena menurut saya pribadi pintu gerbangnya ada di usia dini. Sekilas bisa menjelaskan Bu tentang ini lebih dalam sambil saya membaca chat pertanyaan. Oke, untuk di Kepaudan sendiri itu kalau kita melihat dari standar penilaian, itu kalau di pendidikan anak usia dini itu masuk di standar penilaian standar 1. Nah, di situ untuk pertumbuhan dan perkembangan anak di Kepaudan sangat jelas sekali gitu loh. Jadi nanti kita bisa menemukan ini anak stunting apa enggak. Lalu ini anak ada kemunduran enggak, atau dia agak berbeda dengan anak yang lainnya, berat badannya, tinggi badannya. Nah, itu semua tertata di situ. Nah, biasanya macam-macam yang kita pergunakan. Nah, sekarang itu rata-rata teman-teman PAUD itu menggunakan KPSP namanya. Jadi untuk mendeteksi pun bisa terlihat dari usia 0 sampai 6 tahunnya. Nah, itu seperti itu. Ada macam-macamnya Bu, di dalam penilaian pun ada yang disebut dengan DDTK-nya, jadi ada KMS-nya, jadi semua bisa terbaca gitu loh kalau untuk di PAUD. Nah, itu seperti itu ya. Ibu. Iya, iya. Terima kasih Ibu, terima kasih. Kemudian ini ada dari Ibu Indriani Pras. Ibu Widya, pertanyaan untuk Ibu Widya, bagaimana cara mendapatkan ijazah untuk masing-masing paket tersebut di PKBM? Mohon penjelasannya Ibu. Ya, terima kasih. Silakan, Ibu. Ya. Bagaimana mendapatkan ijazah untuk masing-masing paket ya Ibu ya? Iya, betul. Kalau untuk mendapatkan ijazah paket itu ya memang kita harus sekolah juga Ibu. Kita harus sekolah juga, cuman kita sekolahnya tidak sama dengan sekolah formal. Jadi kita ada namanya sekolahnya, kalau di formal kita harus waktunya dari Senin sampai Sabtu. Kalau di pendidikan non formal tidak, boleh 3 kali dalam seminggu. Dan juga proses pembelajaran di PKBM itu ada 3 Ibu, ada dengan cara tatap muka, ada secara tutorial, dan ada dengan cara mandiri. Nah, kalau mereka itu belajarnya secara mandiri, kalau tidak ada misalnya ada pembelajaran yang tidak mereka mengerti, mereka boleh tutorial kepada gurunya, gitu, kepada tutor-tutornya, bertanya apa nih permasalahannya ini, gimana Bu, pemecahannya gimana gitu. Jadi ada waktunya yang diberikan untuk mereka. Jadi mereka bisa belajarnya belajarnya tidak harus monoton dari hari Senin sampai hari Sabtu, tapi bisa kapan dan hari apa mereka bisanya atau sempatnya gitu. Jadi kita menentukan waktu itu disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak itu tersebut. Jadi kalau setelah proses pembelajaran itu selesai, udah mereka ngerti udah apa gitu kan kita tetap ada ujian-ujiannya juga. Ada ujian-ujian hariannya juga. Ada ujian semesternya juga, dan juga ada ujian akhir programnya juga. Kalau di sekolah namanya ujian sekolah, kalau di pendidikan kesetaraan namanya UPK, ujian pendidikan kesetaraan. Itu yang untuk ujian terakhirnya, seperti itu. Jadi kalau udah menyelesaikan itu semuanya, nanti baru namanya ada lagi ujian UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Jadi itu tuh ujian terakhirnya kayak gitu, sama ujian kayak terakhirnya. ujian nasional gitu.
Iya, betul. Dan ini apakah harus ke PKBM pusat? Tentu tidak ya, Bu, karena Tidak, ada di kita lokasi boleh karena masing-masing. di Indonesia ini udah menyeluruh, udah ada PKBM-nya. Setiap Iya, satu kecamatan satu buah satu PKBM. PKBM, Ah, betul. jadi udah boleh, Mm-mm. udah Ibu tinggal Iya, mencari di mana PKBM terdekat dengan tempat tinggal Ibu, udah kita coba masukkan ke sana. iya. Tanyakan persyaratannya apa-apa di sana. Baik, terima kasih. Semoga menjawab Ibu Indriani. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Kiki. Bagaimanakah dengan ijazah untuk ABK dengan kategori low? Maksudnya memang apakah program kejar paket masih mengejar materi-materi pendidikan formal, Ibu Widya? Kalau untuk anak ABK memang kita tetap mengejar pendidikan seperti anak-anak formal, cuman di sini kan kita tidak harus menentukan nilainya yang harus sama dengan anak-anak yang formal, anak-anak yang normal gitu kan. Kalau batasan dari SKK-nya untuk anak-anak yang ABK tentu harus direndahkan lagi daripada anak-anak yang normal gitu kan. Misalnya kalau di formal itu SKK-nya bisa SKK apa namanya itu nilai minimumnya misalnya 75, bisa jadi di untuk anak ABK diturunkan ke bawah gitu, di bawahkan dari anak-anak itu. Jadi kita tetap menilainya sesuai dengan kriteria mereka. Kurikulum kita juga kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Tidak harus kita yang menentukan harus tinggi juga, mereka enggak seperti itu. Iya, jadi ada kelonggaran ya Bu ya untuk ABK sendiri ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Widya. Menyambung lagi dari Bu Sawitri. Pertanyaannya, mau tanya ketiga narasumber, bagaimana bentuk modifikasi dan akomodasi ataupun alat bantu pembelajaran ataupun yang ada dalam lembaga. Bagaimana bentuk modifikasi, akomodasi ataupun alat bantu pembelajaran yang ada dalam lembaga masing-masing dari narasumber. Begitu Bu. Dimulai dari Bu Lili mungkin? Di saya kurikulumnya modifikasi karena kita LKP, maka kita pakai SKL, standar kompetensi lulusan. Jadi kita ngomongnya per kompetensi dan itu ujiannya tidak paket A, paket B, paket C. Jadi ada namanya LSP atau LSK. Kalau LSP itu nanti kita BNSP, kita misalnya dia pintar apa gitu dalam 3 bulan, 6 bulan kita ujikan, dia dapat sertifikat berlogo Garuda, bisa di LSK. Kalau tentang alat-alat peraganya kita sekitar aja lah, nggak sampai yang berjuta-juta gitu, enggak, sederhana aja di sekitar kita ada. Tadi menyambung dengan Bu Vivi, ya kita gimana untuk menstimulasi perkembangan dan pertumbuhannya agar minimal sama dengan anak-anak reguler, itu aja sih. Jadi nggak harus alat peraganya. Yaitu kita diminta harus untuk sekreatif mungkin untuk tadi. APE itu tuh nggak harus beli kok. Zaman dulu kita nggak ada APE beli kan ya. Lingkungan sekitar ya Bu. Ya, betul. Kurikulum, monggo. Kalau kurikulum itu ikutin dulu SKL-nya apa. Kalau nggak bisa dimodifikasi ya di-omitted, dihilangkan nggak apa-apa. Boleh untuk anak ABK seperti itu. Atau substitute, jadi diganti juga nggak apa-apa. Itu bebas, enaknya di PNF itu bebas, sebebas-bebasnya, tapi itu ada jalur-jalur yang harus diikutin, itu aja sih. Iya, betul. Ya, Ibu Widya terkait itu tadi akomodasi dan bagaimana. Benar Ibu. Benar seperti yang Ibu Lilik bilang itu, kita belajar itu harus memang disesuaikan dengan anaknya gitu loh. Kita harus belajar misalnya kayak memang sih di PKBM itu ada pendidikan kesetaraan, itu tuh memang harus belajarnya yang memang yang ini apa gitu kan. Tapi ya bisa dengan lingkungan kita sekitar kita itu kita udah jadi bisa itu untuk modal kita untuk mengajarkan apa-apa kepada anak gitu kan, kayak tumbuhan yang ada di sekitar kita udah bisa gitu. Kita Bu Lilia kita harus mahal untuk membelajarkan mereka seperti itu. Iya.
Ibu Vivi, Iya, sama, boleh Ibu. menambahkan. Iya. Sama Ibu, cuma kalau di PAUD kita kan Hmm. menggunakan ada program pembelajaran individual namanya. Iya. Jadi kita Hmm. sesuaikan dengan kondisi dan keadaan anak. Jadi Hmm, tidak hmm, pun hmm, hmm, hmm. anak-anak yang spesial ya spesial Hmm. juga lah untuk Iya. program pendidikannya. Jadi Hmm. tidak perlu juga harus kita bermahal-mahalan dengan media alat yang ada, karena tadi juga udah dikatakan bahwa media sekitar pun bisa menjadi alat peraga. Nah, itu seperti itu. Yang penting bagaimana kita untuk melakukan stimulasi yang keren. Nah, benar ya Bu Lili ya, kreatif. Iya, betul. Ya, berikutnya Bu Widya dan Bu Vivi, ada pertanyaan lagi dari siapa ini yang saya mau bacakan duluan? Bu Widya dan Bu Vivi, apa menerima ABK buta atau tuli atau Ya. yang iya? Kalau yang saya berat. kebetulan menerima yang tuli. Nah, jadi tetapi dia sudah melakukan penanaman pada alat dengarnya ya. Nah, jadi yang kita lakukan, alhamdulillah saya kebetulan megang SD dan dia bersama kami itu dari TK. Nah, begitu dia TK masuk ke SD, komunikasi alhamdulillah ada kemajuan dan PR lanjutan adalah untuk kata-kata yang sekiranya aku tidak paham. Contoh, dia mungkin bisa menjawab buah jambu ada berapa atau berapakah buah jambu. Nah, pada saat ada kata-kata di tengah pertanyaan 5W 1H itu yang menjadi PR. Tetapi secara keseluruhan ada beberapa materi yang dia sama dengan anak reguler, namun bahasa Inggris dia agak diturunkan. Nah, itu seperti itu. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia dia turun. Tetapi matematika dia sama dengan anak reguler lainnya. Saya memiliki satu anak yang tuli. Nah, itu seperti itu Ibu. Dan memang untuk personal teacher-nya, dia itu memang komunikasi ya mereka sudah paham dan dia tahu bahwa akan menggunakan bicara ya Bu ya, bibir ya Bu ya. Nah, itu seperti itu. Alhamdulillah sekarang kelas 5 mau naik kelas 6. Nah, yang menjadi PR adalah SMP-nya. Iya, betul. Nah, ini seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Vivi. Ini kayaknya ada kaitannya juga dengan pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Julianto. Ya. Mohon dijelaskan apakah peserta didik diberi konsultasi untuk melanjutkan studi bila telah selesai program yang telah diikuti? Terima kasih. Ya, silakan Bu. Siapa yang ingin menjawab? Apakah ada konsultasi yang diberikan ketika sudah selesai mengikuti studi? Ya, tetap akan ada. Kita masing-masing tetap ada. Ya, toh. Saya juga mau yang bisa untuk lanjut, monggo lanjut. Kalau nggak bisa, enggak. Tapi kita juga akan menasehati orang tua kayak gini. Orang tua kan biasanya ya, ini lo nggak tahu Bu Vivi atau Bu Widya, kita biasanya sama lah ketemu orang tua. Orang tua itu merasa anaknya itu wes high, ekspektasinya itu terlalu high, saya pikir gitu. Gimana Bu Vivi? Gimana Bu Widya? Iya, betul Bu. Maksud saya, dari Bu Vivi itu udah dideteksi dininya gimana, yuk orang tua belajar. Yang penting aslinya orang tua belajar dulu kok sebelum anaknya belajar. Anaknya dikongkon sinau, tuanera sinau itulah, susahnya itu di situ. Jadi tetap ada konsultasi Pak untuk kita melanjutkan. Memang kalau bisa melanjutkan, monggo, kenapa enggak? Tapi lihat dulu loh kondisi anak. Kelihatannya itu yang bangga sekolah itu orang tuanya, bukan anaknya. Anaknya tertekan mau sekolah itu padahal. Iya benar Ibu. Tapi hati-hati itu. Ada sedikit Ibu Lili kalau di tempat tadi juga ini anak-anaknya kayak gimana gitu. Orang tuanya ya kata Ibu yang menggebu-gebu. Tapi hati-hati loh walau orang tua yang menggebu-gebu seperti itu. Kadang-kadang orang tuanya terlalu memaksa ke anak sehingga anaknya nggak terlalu apa gitu. Jadi Wit kalau di sekolah di sini, emang Wit tanyain dulu gimana anaknya. Akhirnya Wit tanya lagi gitu. Kadang-kadang terbuka itu karena perasaan orang tua nanti ya ke orang tua lah kita harus mengasih pengertian gitu loh. Jadi anak ini nggak bisa digini ya, kayak gitulah sama kalau di tempat saya gitu ya. Yang ngasih pengertiannya kayak orang tua bukan ke anaknya lagi gitu. Biar anaknya bisa berkarya seperti itu. Kalau di saya selalu rutin mempergunakan yang namanya parenting Ibu.
Jadi pemanggilan kepada orang tua pun dilakukan setiap per 3 bulan. Nah, Hmm. pada saat PPI itu mengalami penaikan atau dia stuck di tempat, kita pun akan memanggil orang tua karena kita memberikan hak kepada orang tuanya untuk membaca program kelanjutannya dan mempunyai hak juga untuk tanda tangan bahwa kita sepakat bahwa sudah Sepakat, melakukan ya. ini. Nah, jadi memang ada kata sepakat di sana. Jadi orang tua yang tadinya mungkin bosan untuk dipanggil, lama-kelamaan, oh iya ini orang lain kenapa kayak sama anak saya, kenapa saya Iya. santai-santai saja. Nah itu, jadi kalau saya mengatakan rutinlah melakukan parenting, rutinlah melakukan konsul minimal 3 bulan dalam per 3 bulan kita memanggil orang tua, itu biasanya tenaga ahli memang turun karena kalaupun guru yang berbicara orang tua suka abai. Nah, itu yang terjadi. Tetapi kalau sudah menyangkut ke program, apakah program itu bisa lanjut, bisa juga dia stuck, insya Allah orang tua akan fokus untuk itu. Jadi garis bawahnya adalah kalau sekolah pendidikan anak berkebutuhan khusus ya, mengelola lembaga pendidikan anak berkebutuhan khusus yang sekolah bukan cuma anaknya, orang tuanya wajib juga. Betul, Bu. Yes, itu Ya, aja. ya. Orang tuanya dulu yang sekolah ya Bu ya, baru Iya. nanti anaknya. Ya, ada satu lagi untuk Bu Lili, apakah di sekolah khusus Down syndrome-nya Bu Lili menerima anak dengan gangguan intelektual? Ya, tahun ini intelektual. karena banyaknya permintaan, akhirnya saya membuka kelas yang kedua. Jadi yang anak-anak Down syndrome dengan dia memang disable intelektual, akhirnya saya menerima satu lagi kelas-kelas, membuka satu kelas baru mulai tahun ini sebelum semester kemarin. Tapi karena pandemi, jadi saya jadi sembunyikan. Tapi tahun ini saya buka, yaitu disable intelektual yang di bawah rata-rata, maaf seperti tunagrahita, autis, dengan yang di bawah rata-rata itu saya terima. Tapi tadi itu juga saya nggak terima banyak. Jadi satu semester kuota di kita cuma 5 anak Bu Farida dan teman-teman yang lain. Untuk kemarin 3 semester kita tutup, nggak nerima murid baru. Tahun ini alhamdulillah nerima, baru Senin dibuka, kuota tinggal 2 karena cuma nerima 5 gitu aja. Berat di SDM kalau di saya karena betul. di DSS itu full Bu Widya, Senin sampai Jumat, karena Jumat tidak ada sekolah, maksud di kita sekolahnya santai ya, cuman dari jam 8 sampai setengah 5 di kita itu, satu anak, satu guru gitu loh. Ya, kalau memang betul Ibu, kalau memang anak KPK memang seperti itu, memang satu anak, satu guru, jadi memang ya full sekolahnya dari pagi sampai dari Senin sampai Sabtu gitu. Memang iya. Tapi kan yang Wid bilang tadi itu anak-anak yang PKBM yang apa itu anak-anak yang tidak ABK gitu. Jadi mereka bisa belajarnya tidak monoton, harus belajar dari Senin sampai Sabtu. Jadi mereka bisa mencari waktu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka mau belajar hari apa aja boleh seperti itu. Cuman kita memang harus standby lah di sekolah itu gitu. Ya, terima kasih Ibu-ibu semuanya. Ini waktunya tinggal sedikit lagi. Jadi saya mau memanfaatkan untuk langsung saja para narasumber satu persatu memberikan closing statement lah atau rangkuman dari apa yang kita sampaikan hari ini di masing-masing narasumber, dan ada sedikit titipan dari saya, kira-kira masing-masing narasumber ini punya program unggulan apa gitu untuk dijadikan sebagai sharing kepada kami orang tua gitu, dan kira-kira program apa unggulannya dari masing-masing lembaga ibu-ibu semuanya. Kami persilakan dari Bu Widya dulu deh, biar bertukar tempat. Ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Saya juga mohon maaf kalau ada saya salah-salah kata tadi itu. Jadi kalau saya mohon untuk katanya kayak pembelajaran untuk anak itu gitu kan. Memang ya sebetulnya seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa sebelum anaknya belajar kita orang tuanya dulu yang kita apakan. Jadi kita antara anak dengan orang tua biar klop. Jadi jangan salah menyalahkan mereka, karena memang ada juga yang di PKBM ini orang datang anaknya dia bilang anaknya nggak mau begini, nggak mau begini, nggak mau begitu.
ternyata setelah kita belajarkan di PKBM, ternyata anaknya tidak seperti itu. Berarti kan kalau dilihat-lihat, berarti orang tuanya yang terlalu memaksakan ke anak. Jadi anak itu memang tidak bisa terlalu terus dipaksakan. Nah, kalau mengenai apa tadi untuk di lembaga, unggulan di lembaga kami cuman kami memberikan keterampilan aja untuk kemandirian anak di PKBM. Jadi keterampilan yang diberikan yaitu keterampilan yang sesuai dengan minat mereka. Mereka itu maunya keterampilannya seperti apa, itulah yang kami kerjakan di sini. Misalnya mereka mau keterampilannya, Bu, kami mau bagian yang sekarang kan model-model jahitan apa namanya itu tas-tas yang dibikin untuk apa tas dari rajutan. Jadi mereka itulah yang kami ajarkan di sini seperti itu. Ya. Bu Widya, ada program untuk program inklusifnya, ada untuk anak reguler juga yang digabungkan dalam program PKBM, Ibu. Maksudnya, Ibu? Ada program untuk digabungkan dengan anak reguler gitu di program Ya, PKBM yang ada. Ada. Ya. Terima kasih Bu Widya. Ke Bu Lili mungkin, Bu Lili untuk closing statement dan program unggulan dari LKP KIS dan juga Down Syndrome School-nya Bu Lili, dan juga gimana nanti program keluarnya inklusifnya mungkin. Mari ibu-ibu yang sudah berniat untuk mengelola pendidikan ABK, jadikan lembaga pendidikan kita juga memiliki lembaga status hukum. Ya, karena ABK sudah termarginal, jangan juga lembaga pendidikan ABK termarginal karena nggak punya status itu, satu, status legalitas. Yang kedua adalah, yuk kita bersama-sama membentuk komunitas. Kalau kita sendirian susah, benar susah. Tapi kalau sudah seperti ini, saya udah kenal Bu Vivi, kenal Bu Widya, kenal teman-teman, Bu Farida, Bu Safitri, insya Allah yang tadinya bebannya berat untuk kita, para pengelola pendidikan, lembaga pendidikan ABK, insya Allah akan bertambah ringan. Ya toh? Seperti ini. Kalau di DSS case, mungkin emang rada dablek, Bu. Karena rada dablek, tapi saya belajar dulu. Jadi dablek nggak apa-apa, Bu. Dablek itu pokoknya punya ilmunya. Jangan nggak punya ilmunya. Di kami itu, ketika cari legalitas susah, itu saya udah pernah, kenapa kok saya nggak SLB? Kalau ditanyain gitu, kenapa kok nggak SLB? Karena udah pernah saya udah pernah ajuan susah. Makanya daripada terus saya nggak punya legalitas, terus dipandang miring orang, kita juga harus membusungkan dada. Loh, kita ini liaten, kan gitu. Di saya itu 8 jam, Senin sampai Jumat, 1 murid 1 guru, nanti kalau sudah bagus sekali, cuma 1 guru 2 murid, maksimal 1 guru 2 murid. Dan saya di sekolah saya cuma menerima 40 anak untuk 12 tahun. Kalau sekarang, makanya saya per tahun itu hanya 10 nerimanya, per semester 5. Kalau kemarin pandemi kita nggak nerima, walaupun banyak yang antri, tahun kemarin kita 12 punya murid, semester ini tambah 5, semester depan 5, pokoknya kalau udah 40 tutup selama 12 tahun. Itu di kami seperti itu, karena kurikulumnya sampai 12 tahun, sampai dia punya skill. Down syndrome itu maaf, bukan saya mikir nggak butuh ijazah paket A, paket B, paket C. Yang reguler punya paket-paket itu kepada tahu, ya nggak? Kita kepinginnya anak-anak kita mandiri, terutama mandiri finansial. 2, tempatnya, dia bisa bekerja pada orang lain dengan skill yang dia punya, atau dia jadi wirausaha dengan skill yang dia punya dan ilmu yang kita tanamkan. Jadi di kita akan dikasih, Bu, literasi dan numerasi. Jadi tetap mereka wajib bisa baca, wajib bisa berhitung, wajib bisa nulis, minimal yang dasar. Yang lainnya keterampilan, skill. Makanya itu. Dan makanya ketemu, jadi di kita setiap minggu jalan-jalan wajib, setiap bulan jalan yang jauh. Surabaya, Malang naik kereta bersama-sama. Orang tua nggak boleh ikut. Kalau orang tua ikut, yang rese orang tua nih. Anak era penopo-nopo diambil aja, wes. Orang tua nggak boleh ikut. Kalau percaya dengan sekolah kami, kasihkan sekolah kami. Gitu aja. Jadi mari Ibu semuanya, Bapak, yang memang sudah hari ini berniat di dalam hati untuk mengelola lembaga pendidikan ABK, dikuatkan bersama-sama kita. Yuk, dikuatkan. Memang anginnya tambah kencang dan publik itu tidak beramah tamah dengan kita. Tapi kita tunjukkan, mereka akan ramah dengan kita kalau kita sudah punya kekuatan. Ya, itu aja. Mari bersama-sama. Ya, terima kasih Bu Lili.
Bu Vivi mungkin yang terakhir. Iya, kalau saya mungkin karena masih di PAUD ya Bu ya, orang tua di Iya. sini masih suka bimbang, itu yang paling penting. Nah, tujuan kami memang dispesifikasikan tentang parenting untuk merubah paradigma. Paling enggak membuat dasar bahwa masih bisa kok kita untuk maju, masih bisa anak-anak kita bergerak untuk ke depan, belajar seperti teman-teman yang lainnya, masih sangat bisa. Jadi kalau saya memang menitik beratkan itu kepada parenting, akhirnya itu terbukalah di beberapa parenting itu bukan yang umum Ibu. Jadi kita ada kelas-kelasnya. Sudah misalnya kelas perkembangan anak dibagi menjadi 3 kelas. Kelas dasar, kelas menengah, kelas lanjutan. Nah, kita membuat seperti itu biar orang tua selalu belajar, apalagi untuk di anak usia dini banyak PR yang harus kita bangun, seperti merubah paradigma itu sangat susah. Nah, kalau kami seperti itu, titik beratnya adalah di parenting memang. Nah, itu seperti itu, Bu. Ya, Kalau di kita. Ya. Terima kasih Bu Vivi, Bu Widya, Bu Sama-sama Lili. Ibu. Ya, sore ini luar biasa. Saya yakin masih banyak pertanyaan ya dari teman-teman Bapak dan Ibu peserta semuanya. Tapi insya Allah sore hari ini sudah sedikit tercerahkan dari penjelasan masing-masing narasumber. Jadi mungkin kita akan ada diskusi lanjutan insya Allah nanti untuk membahas lebih lanjut. Tentunya tadi kita butuh update untuk membuat program, kemudian membuat output dan lain sebagainya ya sebagai pengelola pendidikan. Sekali lagi terima kasih jazakillah atas ilmunya sore hari ini. Saya selaku moderator mewakili seluruh narasumber meminta maaf apabila ada prakata yang salah dan mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sharingkan sore hari ini. Amin. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Rian Surya juga ya. Terima kasih ya Ibu. Tribun Jatim sama dari Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat DIY. Dan ini ada stream live-nya di YouTube di Peduli Kasih ABK dan juga di Harian Surya dan Tribun News atau Tribun Jatim Official ya. Gitu. Matur suwun semua. Matur suwun semuanya. Ya, terima kasih Bu Widya, Bu Vivi, Bu Lili. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya. Saya tutup ya. Saya tutup, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.